Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Mukminin dengan NIM 210805064. Di sini saya akan menghafalkan 5 surat dan 5 hadis terkait dengan pendidikan. Yang pertama, Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrohmanirrohim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, 1. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. 2. Menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia. 4. Yang mengajar manusia dengan pena. 5. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nilai atau makna pendidikan yang terkandung. Yang pertama, ayat 1. Perintah membaca ini meliputi yang tersurat Al-Quran dan yang tersirat atau alam semesta. Umat Islam harus antusias membaca dan meneliti, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta umat Islam seharusnya pandai baca tulis. Ayat 2, yaitu dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Manusia disebut khusus dalam ayat ini karena manusia diberi kedudukan istimewa dengan tubuh, panca indera, akal dan hati yang sempurna. Ayat 3 yaitu bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Perintah ini membaca ini untuk menetapkan bahwa pengetahuan yang dibaca minimal satu objek dibaca 2 kali, ini pun diakui oleh para psikologi membaca. Ayat 4 yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Maksudnya Allah mengajar manusia dengan perantaraan tulis baca. Allah menciptakan alam untuk dijadikan pena dan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menggunakan pena tersebut. Ayat 5 yaitu dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dengan adanya baca tulis manusia berkembang ilmu pengetahuannya agar dapat bermanfaat bagi generasi berikutnya. Ayat yang kedua yaitu Al-Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nilai atau makna pendidikan yang terkandung yaitu menjelaskan adab menghadiri majelis, termasuk majelis ilmu dan majelis zikir, yakni berlapang-lapang dan memberikan kelapangan kepada orang lain agar bisa duduk di majelis itu. Di antara adab menghadiri majelis Rasulullah adalah mentaati beliau, termasuk ketika beliau memerintahkan untuk berdiri atau pindah tempat duduk. Pemimpin majelis boleh meminta seseorang untuk pindah guna memberikan tempat kepada orang yang dimuliakan. Orang yang berlapang-lapang di majelis, Allah akan memberikan kelapangan untuknya. Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat bagi di dunia maupun di akhirat. Allah Maha mengetahui apa yang dikerjakan hamba-hambanya. Allah memberikan balasan atas perbuatan seseorang berdasarkan hakikat dan motivasi perbuatan itu. Ayat ini memotivasi orang-orang beriman untuk menuntut ilmu dan menjadikan orang-orang yang berilmu. Berikutnya, yang ketiga yaitu Al-Quran Surat As-Sad ayat 29. Bismillahirrohmanirrohim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi walitadzakkara ulul albab. Artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Nilai atau makna pendidikan yang terkandung. Al-Quran adalah kitab penuh berkah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuannya supaya direnungi makna dan dipahami isinya. Al-Quran menjadi hujah dan landasan dalam syariat Islam. Al-Quran menjelaskan bahwa seorang tak akan mampu memahami isu Al-Quran kecuali dengan mengetahui arti dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Dianjurkan membaca Al-Quran sekaligus meresapi makna dan memahami maksudnya. Dengan cara itulah hati yang membacanya menjadi sejuk. Al-Quran diturunkan agar menjadi petunjuk bagi orang yang memahami dan mendalaminya. Karena itu setiap umat Islam
mesti menyadari pentingnya belajar Al-Quran supaya hidupnya penuh dengan keberkahan dan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Yang keempat yaitu Al-Quran surat Toha ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli ay yuqdo ilaika wajayuhu wa qur rabbi zidni ilma. Artinya, maka maha tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Nilai atau makna pendidikan yang terkandung. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika Jibril membaca kepadanya beberapa ayat yang diturunkan, dia cepat-cepat membacanya kembali, padahal Jibril belum selesai membacakan seluruh ayat yang akan disampaikan pada Nabi. Hal ini karena Nabi takut karena dia tidak cepat-cepat mengulanginya. Mungkin dia lupa dan tidak dapat mengingat kembali. Oleh sebab itu, Allah melarangnya bertindak seperti itu. Karena tindakan seperti itu mungkin akan lebih mengacaukan hafalannya, sebab di waktu dia mengulangi membaca, apa yang telah dibacakan kepadanya perhatiannya tertuju kepada pengulangan bacaan itu, tidak kepada ayat-ayat selanjutnya yang akan dibacakan Jibril, padahal Allah menjamin akan memelihara Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak mungkin Nabi Muhammad lupa atau dijadikan Allah lupa kalau dia mendengarkan baik-baik terlebih dahulu semua ayat-ayat yang dibacakan Jibril. Kemudian bila Jibril setelah selesai membacakan seluruhnya, barulah Nabi membacanya kembali. Yang kelima yaitu Al-Quran surat At-Taubah ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqqahu fid-dini waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yakhdarun. Artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Nilai atau makna pendidikan yang terkandung yaitu bahwa tidak semua orang mukmin harus berangkat ke medan perang apabila peperangan itu hanya dilakukan oleh sebagian kaum muslim saja. Tetapi ada pembagian tugas dalam masyarakat di mana sebagian lagi harus menuntut ilmu dan mendalami agama Islam. Tujuannya agar ilmu dapat diajarkan secara merata dan dakwah dapat dilakukan dengan cara yang efektif sehingga kecerdasan umat Islam bisa ditingkatkan. Selanjutnya hadis-hadis tentang pendidikan. Yang pertama, hadis tentang menguasai ilmu pengetahuan itu sangat penting. Bismillahirrahmanirrahim. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Makna yang terkandung dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa betapa pentingnya ilmu. Siapa yang menginginkan dunia ini harus menguasai ilmu, dan juga siapa yang menginginkan akhirat, ia juga harus menguasai ilmu. Dari situ bisa disimpulkan bahwa ilmu sangat penting bagi manusia. Kita diwajibkan untuk terus menuntut ilmu karena ilmu sangat bermanfaat untuk kehidupan. Yang kedua yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi faridatun 'alal kulli muslim. Artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Makna yang terkandung dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa agama Islam adalah agama bagi orang yang berakal, bernalar, dan ajaran Islam menganjurkan umatnya untuk mencapai kebahagiaan serta kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Menuntut ilmu amat penting bagi orang beriman agar dapat menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita bisa melihat bahwa seorang muslim dapat menjalankan agamanya dengan benar dan baik apabila ia mempunyai bekal ilmu pengetahuan. Dengan mempunyai ilmu, maka dia tidak hanya meniru atau mengikuti saja, tetapi mengikuti dengan mengetahui dasar landasan yang menjadi sandarannya. Yang ketiga yaitu mengajarkan untuk saling berbagi pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim.
la yatabagi lil jahili ayyasakuna ala jahlihi wala lil alimi ayyasakun ala ilmi, yang artinya tidak pantas bagi orang yang bodoh itu mendiamkan kebodohannya dan tidak pantas pula orang yang berilmu mendiamkan ilmunya. Hadis riwayat At-Tabrani. Makna yang terkandung dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa sebaik-baik orang yang bodoh adalah orang yang menyadari kebodohannya dan berusaha memperbaiki dirinya dengan bersedia menuntut ilmu dan tidak berpangku tangan atas kondisi dirinya. Dan sebaik-baik orang berilmu adalah orang yang mengajari tanggung jawabnya untuk mengamalkan ilmunya tidak sebatas untuk dirinya tetapi juga untuk orang lain. Dalam pendidikan ada dua unsur penentu keberhasilan pembelajaran, yaitu orang yang mencari ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Tidak apabila kedua unsur ini menyadari dirinya dan perannya masing-masing, maka pendidikan manusia menjadi dinamis dan tujuan pendidikan bisa tercapai. Mengingat kemauan keduanya merupakan modal dasar dalam proses pendidikan dalam artian yang luas. Hadis yang keempat yaitu ilmu lebih penting ketimbang uang. Bismillahirrohmanirrohim. Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman innama warrasul ilma faman akhada bihi bihaddi wafir, yang artinya sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu, maka barang siapa yang telah mengambilnya maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Makna yang terkandung dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa yang diwariskan para nabi menunjukkan bahwa meskipun sama-sama berfungsi sebagai alat, harta tidak lebih utama dari ilmu. Ilmulah yang jauh lebih utama dibandingkan harta. Ilmu bisa berfungsi menjaga manusia, sedangkan harta mengharuskan manusia menjaganya. Ilmu juga menjadi alat penghubung antara manusia dengan Allah dengan ilmu. Manusia bisa mengenal Allah dengan baik, juga menuntut cara beribadah kepada Allah. Hadis yang terakhir yaitu kewajiban untuk mendidik anak. Bismillahirrohmanirrohim. Kullu mauludi yuladu ala Bismillahirrohmanirrohim. Kullu mauludi yuladu alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi ayyum yumajjasanihi kamasalil bahimati tuntajul bahimata hal tarofiha jada'a, yang artinya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada yang cacat padanya? Makna yang terkandung dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa seorang anak terlahir ke dunia seperti kertas kosong, suci, kemudian orang tuanya lah yang mendidik anak tersebut. Maka sebagai orang tua, harus memberikan pendidikan yang baik sehingga bisa untuk bekal kedepannya nanti. Anak adalah cerminan dari orang tua. Jika anak memiliki cukup pengetahuan, memiliki akhlak yang baik, maka anak tersebut akan memiliki akhlak baik juga, sehingga ilmu merupakan warisan terbaik buat anak. Sekian hafalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.